Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita coba bongkar kutipan dari buku Inspired yang udah Anda siapkan. Fokusnya menarik banget nih soal fase krusial perusahaan teknologi. Transisi dari startup ke tahap pertumbuhan atau growth stage. Betul. Sumber ini bilang, banyak yang malah kesandung suksesnya sendiri di fase ini. Kenapa sih scaling atau penskalaan ini bisa jadi tantangan berat? Tapi katanya, raksasa kayak Adobe, Amazon, Netflix, mereka bisa lewat deh. Iya, bener banget. Istilahnya di buku itu bertahan dari kesuksesan. Kedengarannya aneh ya, tapi nyata. Justru karena skala membesar, seringkali malah inovasi dan kecepatan eksekusinya jadi lambat. Jadi kayak paradoks gitu ya. Bisa dibilang gitu, tapi ini bukan berarti nggak bisa dihindari loh. Kuncinya ya diadaptasi, strategi yang pas, apalagi buat produk teknologi yang jadi fokus buku ini. Ini pertarungan di fase growth memang. Oke. Jadi penyakit utamanya itu kehilangan kecepatan sama inovasi ya. Yang tadinya lincah kok malah jadi agak lamban gitu pas sudah gede. Menurut sumber ini, akar masalahnya apa aja sih biasanya? Nah, sumber ini nunjuk beberapa biang keladinya lah. Seringkali masalahnya tuh numpuk. Pertama ada yang namanya utang teknis atau technical debt. Utang teknis. Maksudnya gimana tuh? Jadi, bayangin pas startup kan bikinnya cepet-cepetan tuh. Kadang fondasi teknisnya nggak kokoh banget. Nah, pas mau scale up, mau diperbesar, fondasi yang seadanya tadi itu bikin setiap perubahan jadi lambat, mahal, repot. Oke. Jadi kayak utang yang harus dibayar belakangan dengan bunga tinggi gitu ya? Tepat, dan seringkali nggak kelihatan sampai udah parah. Ini jadi kayak rem tersembunyi gitu. Terus ada juga soal manajer produk yang mungkin kurang kuat visinya atau kurang bisa menginspirasi timnya. Ditambah lagi kalau visi dan strategi produk jangka panjangnya nggak jelas. Jadi tim kayak ya jalan tapi nggak tahu mau kemana, arahnya 2-5 tahun ke depan. Akibatnya yaitu banyak tim akhirnya cuma dikasih daftar fitur buat dikerjain. Balik lagi ke roadmap fitur yang kaku, bukan dikasih tantangan bisnis buat dipecahin. Ini mematikan pemberdayaan tim banget. Ujung-ujungnya Sibuk ngurusin yang udah ada aja. nah, itu dia. Terlalu sibuk menjaga lampu tetap menyala, sibuk benerin bug, ngurusin operasional, nggak ada waktu, nggak ada energi lagi buat mikirin inovasi baru. Oke, kebayang sih kompleksitasnya. Melambat pas justru butuh ngebut. Nah, sumber ini kan nawarin solusi soal membangun tim misionaris, bukan tentara bayaran. Tapi gimana persisnya tim kayak gini bisa ngelawan semua masalah tadi? Utang teknis, visi kabur, rutinitas. Ini poin penting banget. Kenapa pakai istilah misionaris? Karena pas skala udah gede, Anda butuh orang yang benar-benar percaya sama visinya, yang terobsesi mecahin masalah pelanggan. Bukan sekedar kerja dibayar gitu ya? Bukan cuma ngerjain checklist fitur atau nunggu perintah. Semangat misionaris ini jadi bahan bakar penting buat inovasi di tengah tantangan skala besar. Nah, secara struktur, idealnya tim ini duduknya deketan, collocated. Isinya siapa aja? Ada manajer produk, desainer produk, sama sekitar 2-12 engineer. Terus peran pemimpin jadi krusial buat ngebina mereka. Ada head of product, fokusnya ke orang, visi, eksekusi, sama budaya produknya. Terus ada head of technology atau CTO yang jagain arsitektur teknologinya, mastiin kualitas, dan nah ini, ngelola si utang teknis tadi. Kadang ada juga peran delivery manager, tugasnya spesifik banget, ngilangin hambatan biar tim bisa lancar kerja. Tim misionaris ini kedengaran ideal ya, tapi tadi kan disebut contoh Adobe yang menghadapi resistensi internal gede banget pas berubah. Apa nggak ada resiko tim misionaris ini malah bentrok sama bagian lain di perusahaan yang mungkin lebih pragmatis atau kejebak cara lama? Gimana jagain mereka tetap searah tapi semangatnya nggak mati? Pertanyaan bagus. Itu memang tantangannya di lapangan. Makanya sumber ini nggak terlalu suka sama roadmap fitur tradisional yang kaku itu. Terus alternatifnya apa dong? Alternatifnya adalah kasih konteks bisnis yang jelas, yang kaya. Bukan cuma daftar fitur. Konteks ini isinya pertama, visi produk yang inspiratif, gambaran masa depan 2-5 tahun ke depan yang mau kita ciptakan bareng-bareng. Oke, visi. Terus? Kedua, tujuan bisnis yang spesifik. Misalnya pakai OKR, Objectives and Key Results. Ini kerangka kerja buat nentuin target yang ambisius tapi terukur. Jadi tim tahu menangnya itu kayak gimana, bukan cuma apa yang harus dikerjain.
Jadi fokusnya di hasil ya, bukan cuma kerjaan. Tepat. Manajemen fokus ke outcome atau hasil bisnis. Tim dikasih otonomi buat cari cara atau output terbaik buat capai itu. Komitmen soal tanggal rilis, high integrity commitments, itu dipakai cuma buat hal yang benar-benar krusial dan biasanya setelah solusinya udah divalidasi, bukan buat tiap fitur kecil. Oke. Selain struktur dan proses, mindset dan budaya juga disinggung ya. Ini kayaknya bagian yang paling susah diubah kan? Contoh konkretnya gimana di fase pertumbuhan ini? Penting banget ini. Perlu ada geseran mendasar dari apa yang disebut IT mindset ke product mindset. Bedanya apa tuh? Kalau product mindset, itu proaktif. Mikirin gimana caranya melayani pelanggan di luar sana, tapi juga sambil nguntungin bisnis secara berkelanjutan. Tanpa mindset ini, scaling cuma memperbesar inefisiensi aja. Wah, dalam juga ya bedanya. Terus budaya yang mendukung gimana? Budaya yang terobsesi sama pelanggan, selalu ngerasa bisa lebih baik lagi. Terus, budaya pembelajaran berkelanjutan. Artinya, proses discovery nyari tahu apa sih yang benar-benar dibutuhin pelanggan, sama delivery proses bikin dan rilisnya itu jalan barengan terus-menerus. Nggak dipisah gitu ya? Idealnya enggak, dan terakhir budaya berbagi pembelajaran cara terbuka. Apa yang dipelajari dari eksperimen, dari ngobrol sama pelanggan, itu dibagi. Contoh Lea Hickman di Adobe itu kuat banget, justru karena mereka berani ngubah model bisnis inti yang udah sukses banget. Dari jual software kotak ke langganan cloud gitu ya? Iya, dari Creative Suite ke Creative Cloud, itu butuh keberanian, visi produk yang kuat banget, dan budaya yang siap belajar, bahkan dari resistensi internal yang gede sekalipun. Oke. Jadi jelas ya, penskalaan yang sukses itu bukan sekedar berharap yang terbaik. Perlu ada desain organisasi yang disengaja, tim yang diberdayakan dengan kenapanya bukan cuma apanya, dan budaya yang dipupuk secara aktif. Intinya gitu, scaling itu memang sulit, sering butuh perubahan fundamental kayak Adobe tadi, tapi gagal atau melambat drastis itu bisa dihindari kalau perusahaan fokus ke tim misionaris, ngukur sukses dari hasil bisnis, bukan jumlah fitur, dan bikin proses belajar itu jadi DNA perusahaan. Kuncinya di kepemimpinan produk dan teknologi yang kuat. Sip. Sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda yang dengerin. Sumber ini kan sempat nyinggung soal potensi ketegangan ya. Perusahaan yang jago banget eksekusi, kayak Amazon yang disebut contoh, kadang bisa jadi tempat kerja yang sangat menuntut. Nah, waktu Anda mikirin tantangan scaling di konteks Anda sendiri, gimana caranya menyeimbangkan dorongan buat eksekusi terus-menerus dengan kebutuhan membangun budaya inovatif yang berkelanjutan? Tempat orang-orang terbaik Anda bisa berkembang dan tetap jadi misionaris, coba direnungkan.